Paslun. Paslun pasal. Pembahasan tentang tasydid sudah selesai. Paslun pasal auqatus sholati. Sekarang membahas tentang waktu sholat. Auqatus sholati khamsun. Auqatus sholati, adapun waktu-waktu sholat itu khamsun, ada 5. Auqat jamak dari waktu. Auqatus sholati, adapun waktu-waktu sholat itu khamsun, ada 5. Karena sholatnya ada 5 waktu, maka waktunya pun ada 5. Jadi sholat itu ada yang punya waktu muaqqat namanya, ada yang punya sebab tapi tidak punya waktu. Yang ketiga, gak punya waktu, gak punya sebab. Apa? Yang pertama, sholat yang punya waktu muaqqat, ini sudah kita bahas. Muaqqat. Sholat duhur punya waktu, sholat asar punya waktu, duha punya waktu, witir punya waktu, dan seterusnya. Kemudian ada yang kedua, sholat yang punya sebab tapi tidak punya waktu, seperti gerhana gerhana matahari, gerhana bulan, itu punya sebab tapi tidak punya waktu, kapan saja ya. Kalau gerhana ya sholat, ada sholat di situ. Kemudian ada sholat yang tidak punya waktu dan juga tidak punya sebab, seperti sholat mutlak. Sholat mutlak tidak punya sebab, tidak punya waktu, Nah sekarang waktu sholat fardu, berarti waktunya pun ada 5. Awalu waktu zuhri, kita awali dari sholat zuhur. Awalu waktu zuhri, adapun awal waktu zuhur. Awal waktu zuhur. Bila perlu jam yang ada di kita ini matikan semua. Kalau jam mati semua, kemudian listrik mati juga sehingga tidak ada speaker. Bagaimana cara menentukan awal masuk waktu? Yaitu dengan melihat tanda alam. Yang ini yang akan dibahas. Auqatus sholati khamsun. Awal waktu zuhri, adapun awal waktu zuhur adalah zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari. Matahari terbit dari mana? Dari barat atau dari timur? Matahari dari mana dia terbitnya? Timur di sebelah mana timur? Ini barat nih kita. Kiblat. Nyerong dikit. Dari barat nyerong ke kanan sedikit. Matahari terbit dari timur. Terus naik ya, naik, matahari naik ke atas, terus naik. Kemudian pas di tengah-tengah itu namanya istiwa. Matahari itu pas ada di tengah-tengah. Jadi kalau kita berdiri, matahari itu pas ada di tengah kita. Kalau meletakkan sesuatu benda, ya matahari itu pas ada di tengah-tengah. Itu namanya istiwa. Nah, zawal, tergelincirnya matahari, nah di tengah, tadi itu kan di tengah matahari. Nah, anggap tangan saya ini di matahari. Kemudian ini bendanya, ini benda, tongkat, bambu, atau si Wildan berdiri, si Tio berdiri. Nanti kan ada bayangannya. Bayangannya kecil apa besar? Kalau Tio lebih besar. Ini Tio ya, berdiri atau benda, tongkat, matahari kan ini anggap timur nih. Matahari naik. Ada bayangan? Bayangan ada di mana? Ada di mana? Barat pasti kan, karena matahari di timur ini, nyenter ke sini. Bayangannya ada di sini. Kemudian nambah naik, bayangan nambah kecil apa nambah panjang? Nambah kecil. Nah, pas di atas ini namanya istiwa. Di atas. Nah, setelah itu kan matahari terus bergerak ke mana? Barat atau ke timur? Gerak ke balik deh. Balik isuk. Nah, bergerak ke mana? Ke barat. Atau gabung buka puasa tadi balik di kaisung nih udah di tengah balik deh pagi. Nah di tengah kemudian dia bergerak ke barat, bergerak jalan dia bergerak. Nah itu namanya zawal, masuk waktu itu ayah. Nah matahari udah balik deh
Kalau pulang balik lagi ke timur itu terbuka-buka puasa. Ya, awwalu waqti dhuhri zawalu syamsi. Itu namanya tergelincir. Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu sholat duhur, masiru zillis syai'i, terjadinya bayangan sesuatu, terjadinya bayangan sesuatu itu mitlahu, sepertinya atau sama, mislahu sama, atau mislahu sepertinya, seperti syai, seperti benda, artinya sama panjangnya. Jadi akhir waktu sholat zuhur, nah kan tadi gini ya depan, ini benda, matahari ada di istiwa, udah masuk waktu zuhur belum? Belum. Bergerak ke arah barat, zawal namanya, itu awal waktu sholat zuhur. Terus kan bergerak lagi matahari ke sini. Ada bayangan? Bayangan ada di mana? Ke timur kan. Pendek panjang? Pendek panjang? Masih pendek yo. Jadi kalau Tio yang jadi bendanya, yang berdiri itu situ masih pendek. Buntut gitu, si pendek. Si pendek. Nah, terus dia bergerak, nambah panjang. Nah, dilihat panjangnya bayangan ini. Panjangnya bayangan kalau sama dengan panjangnya benda itu akhir dari sholat zuhur. Misalnya Tio panjangnya berapa? Panjang badannya berapa? Misalnya 2 meter. Misalnya 2 meter. Tolai. 2 meter. Jadi bayangannya itu, dilihat bayangannya itu. Bayangan Tio-nya itu diukur 2 meter. Berarti kalau 2 meter bayangan dengan bendanya sama. Kalau misalnya kita pakai kayu misalnya atau bambu berdirikan, kita ukur dulu bambu berapa panjangnya. Nah, panjang-panjanglah 1 meter aja misalnya. Kemudian lihat bayangannya. Bayangannya ini kalau panjangnya sudah sama dengan bendanya, udah 1 meter, tadi kan bendanya 1 meter, udah sama panjangnya, berarti itu sudah selesai atau berakhir waktu sholat. Kalau bayangannya sama dengan benda. Baik. Kalau awal masuk waktu zuhur tergelincir matahari, kemudian kalau akhir waktu sholat zuhur panjang bayangan dengan bendanya sama. Ya kalau bendanya 10 meter tiang listrik, tangtung tiang listrik, lihat bayangannya itu. Tiang listrik ada berapa meter? Ada 4 meter misalnya. Kalau bayangannya itu sudah 4 meter, berarti bayangan sama dengan tiang listriknya. Berarti itu akhir sholat zuhur. Ghaira dzillil istiwa'i, selain bayangan istiwa. Nah ini kalau lagi istiwa, ya ini sudah masuk istiwa, karena matahari kan bisa dari beberapa arah itu ya. Jadi ketika ada benda, ini sebenarnya sudah istiwa, tapi si matahari tidak persis ada di hadapan, ada di atas benda itu, tidak persis. Tapi itu sudah istiwa. Nah, berhubung matahari itu tidak persis di atas benda, berarti ada bayangan kan? Kalau persis di hadapan itu udah pasti nggak ada bayangan. Tapi ini sudah waktu istiwa, di benda yang lain itu sudah termasuk istiwa, nggak ada bayangan. Tapi benda ini yang kita pasang, gitu ya, yang kita tancepin gitu, itu matahari tidak persis di atas benda itu, sehingga ada bayangan. Nah bayangan itu yang disebut dengan zillil istiwa, bayangannya istiwa. Nah kalau ada zillil istiwa, maka itu fala yuhsab, tidak dihitung. Misalnya ketika istiwa ada bayangannya cuman 50 cm misalnya, 50 cm. Jadi ketika matahari ini masuk akhir waktu sholat zuhur, ketika matahari sudah bergerak ke arah barat, kemudian panjang bayangannya misalnya 1 meter, sedangkan tiangnya itu adalah 1 meter, itu belum akhir dari sholat zuhur. Kenapa? Karena masih bercampur dengan bayangan
istiwa. Karena bayangan istiwanya itu tidak dihitung. Paham nggak? Jadi ketika istiwa, ini benda, kemudian matahari pas tidak persis di atasnya. Kalau di atasnya sih nggak ada masalah, berarti itu nggak bakalan ada bayangan. Jadi tinggal kalau akhir waktu sholat duhur, kalau tinggi bendanya ini adalah 1 meter, berarti kalau bayangannya 1 meter, udah selesai itu masuk keluar waktu sholat duhur. Karena ketika istiwa tidak ada bayangan. Tapi kalau seandainya ada benda, kemudian matahari tidak pas di atasnya, beda arah gitu ya, tidak pas di atasnya, kemudian melahirkan bayangan. Karena ada bayangan, kalau nggak pas maka pasti ada bayangan. Bayangannya misalnya 50 cm, 50 cm, berarti kalau disebut keluar waktu zuhur harus berapa meter bayangannya. Ini bendanya tadi 1 meter, istiwa, bayangan istiwa tadi 50 cm, berapa? 1 meter 50. Jadi kalau panjang bayangan ini sudah 1 meter 50, itu sudah masuk sudah keluar waktu sholat zuhur. Yang 50 itu apa? Yang 50 itu istiwa, bayangan istiwanya. Sedangkan tinggi si benda ini adalah 1 meter. Jadi kalau belum nyampe 1 meter 50, baru persis 1 meter saja, itu belum akhir dari sholat zuhur karena bercampur dengan bayangan istiwa. Makanya sini dikatakan ghairu dzillil istiwa'i, selain bayangan istiwa. Jadi dilihat ketika istiwanya ada bayangan enggak. Kalau tidak ada bayangan, ya berarti harus persis sama. Kalau 1 meter tinggi bendanya, bayangannya juga harus 1 meter. Jadi dilihat ketika apa? Ketika apa? Istiwa. Lanjut. Wa awwalu waqtil asri. Adapun awal waktu asar, sekarang awal waktu asar. Idza soro, apabila jadi, zillu kulli syai'in, bayangan segala sesuatu, bayangan setiap sesuatu. Idza soro, apabila menjadi, apa zillu kulli syai'in, bayangan setiap sesuatu itu mithlahu, seperti sesuatu atau sama lah, untuk mudahnya kita artikan sama. Idza soro, apabila menjadi, apa zillu kulli syai'in, bayangan setiap sesuatu itu mithlahu, sama dengan sesuatu itu. Sama seperti tadi akhir dari sholat zuhur, bayangannya sama dengan bendanya. Tapi wazada qalilan, dan lebih sedikit. Jadi bayangannya lebih sedikit daripada bayangan panjang dari benda itu. Anggap tadi bendanya berapa meter? 1 meter. Nah, kalau panjang bayangannya 1 meter, itu akhir dari sholat zuhur. Nah, wazada qalilan, lebih sedikit saja. Misalnya 20 cm, 30 cm, lebih sedikit. Itu sudah masuk waktu sholat asar. Jadi dilebihkan, jangan pas. Kalau pas berarti itu hanya akhir dari sholat zuhur. Lebih sedikit itu masuk waktu sholat asar. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya waktu sholat asar adalah ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Adalah ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Terbenam di mana? Terbenam di mana? Di barat. Pernah ke pantai waktu sore hari? Nah, matahari itu kan kayak jatuh di laut. Jadi ini matahari bundernya, misalnya ini batasnya. Ini batas. Pas di sini. Matahari masih ada. Terus turun, udah setengah tenggelam, setengah masih ada. Ini belum masuk waktu sholat maghrib. Terus dia ke bawah, matahari ke bawah, plok, hilang. Itu masuk waktu sholat. Masih ada cahaya enggak? Masih ada cahaya. Kenapa? Itu pantulan daripada sinar matahari itu sendiri. Tetap masih ada cahaya merah itu biasanya ya. Nah, ada pantulan cahaya. Tapi mataharinya sudah tenggelam. Itulah masuk
waktu sholat maghrib. Ya. Akhir dari sholat asar. Jadi ada apa? Ada kesinambungan. Akhir sholat asar menjadi awal sholat maghrib. Wa akhiruhu ghurubus syamsi, akhir dari sholat asar adalah ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Berikutnya yang ketiga, awal waktil maghribi, adapun awal waktu maghrib. Wa awal waktil maghribi, dan adapun awal waktu sholat maghrib adalah ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Kalau di sini kita nggak bisa lihat terbenamnya matahari. Itu harus lihat di padang pasir, hamparan luas, ya seperti laut itu, di laut. Kalau di sini nggak bisa menyaksikan terbenamnya matahari. Wa awwalu waqtil maghribi ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya salat maghrib. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya salat maghrib adalah ghurubus syafaqil ahmari, terbenamnya mega merah. Syafaq merah, mega. Ghurubus syafaqil ahmari, terbenamnya mega merah. Kan tadi itu begitu tenggelam matahari berarti masuk waktu salat maghrib, masih ada cahaya merah, itu syafaq namanya. Nah, akhir daripada salat maghrib hilangnya syafaq merah, mega merah. Jadi cahaya yang kemerah-merahan itu hilang. Makanya coba kita saksikan di sini. Kalau sudah masuk waktu maghrib kan masih ada cahaya, bumi terlihat berwarna merah, ya. Nah, akhir dari salat maghrib, nah tidak ada itu mega merah itu, cahaya merah-merah itu enggak ada maghrib. Kemudian wa awwalu waqtil isya'i, wa awwalu waqtil isya'i, adapun awal waktu isya. Ini yang keempat. Wa awwalu waqtil isya'i, adapun awal waktu isya adalah ghurubus syafaqil ahmar. Ghurubus syafaqil ahmar, terbenamnya mega merah. Jadi berakhir salat maghrib dilanjut dengan awal masuk salat isya. Ghurubus syafaqil ahmar, terbenamnya mega merah. Jadi udah gelap, makanya isya itu disebut dengan malam. Jadi disebut malam itu adalah waktu isya karena bumi itu udah gelap, mega merah sudah tidak ada. Kalaupun maghrib itu namanya muqaddimatul lail, permulaan malam. Disebut permulaan karena memang masih terang bumi itu, karena masih ada pantulan daripada cahaya matahari, masih ada mega merah. Tapi kalau isya sudah dianggap zulmah, gelap, karena sudah terbenamnya mega merah. Nah, wa awwalu waqtil isya'i, adapun awal waktu isya adalah ghurubus syafaqil ahmari, terbenamnya mega merah. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu salat isya. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya waktu salat isya adalah tulu'ul fajris shadiqi, terbitnya fajar shadiq. Terbitnya fajar shadiq. Ini paling panjang waktu untuk isya. Waktu isya alhamdulillah. Coba kalau nggak panjang, sama kayak maghrib dengan isya. Jam 12 udah waktu sholat. Ya, dohor ke asar lumayan. Begitu jedanya. Dari asar ke maghrib. Maghrib lebih pendek lagi ke isya. Itu. Setelah isya beristirahat, kan waktunya istirahat. Ada nanti subuh. Ya. Coba kalau jedanya itu dari maghrib ke isya terus ada lagi jam 12 waktu sholat, kengenah-genah nanti berat bangun untuk sholat cakep ya, luar biasa. Zuhur, asar, istirahat zuhur, bangun sebelum asar, udah inilah, udah puas itu, udah kenyang gitu, seger badan. Kemudian dari asar, ya, kalau orang-orang yang biasa nggak terlalu banyak rutinitas, dari asar ke maghrib buat santai-santai, JJS bisa cukup pasti.
Udah maghrib ke isya, ya khawatir mau istirahat, ya isanya terlihat jedanya tidak terlalu panjang dengan maghrib. Sebentar kan maghrib ke isya. Coba kalau isyanya jam 12, ayo dari maghrib. Maghrib jam genap, isya jam 12, pun nungguan isya sampai jam 12. Ngantuk, dipaksakan tidur, jam 12 pun udah. Alhamdulillah isya, anggap jam 7. Jam 7 udah bebas istirahat. Puas. Awal waktu isya terbenamnya mega merah, akhir dari waktu sholat isya adalah terbitnya fajar shadiq. Wa awal waktu subhi wa akhiruhu tulu'ul fajri as-shadiq. Kemudian sholat subuh yang kelima. Wa awal waktu subhi, dan adapun awal waktu subuh. Wa awal waktu subhi, dan adapun awal waktu subuh. Gila, lihat kitabnya. Ya. Wa awal waktu subhi, dan adapun awal waktu subuh adalah tulu'ul fajri, terbitnya matahari. Matahari terbit. Kalau terbenam akhir maghrib, akhir asar atau awal maghrib, tulu'ul fajri, terbitnya, tulu'ul syamsi, terbitnya matahari. Wa akhiruhu, saya ulangi, wa awal waktu subhi, dan adapun awal waktu subuh adalah tulu'ul fajri shadiq, terbitnya fajar shadiq. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu sholat subuh adalah tulu'ul syamsi, terbitnya matahari. Begitu matahari terbit, akhir dari sholat subuh. Anak-anakku sekalian, catatan. Di sini dikatakan dalam sholat maghrib, awal waktu sholat maghrib adalah terbenamnya matahari, kemudian akhirnya adalah terbenamnya mega merah. Itu pendapat dalam madhab Imam Syafi'i, qaul qadim. Qaul qadim. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Karena ada dua domisili. Beliau itu Imam Syafi'i ada dua domisili. Pertama, Galin, Imam Syafi'i tinggal di Baghdad. Mana Baghdad? Irak ya. Nah, tinggal di Baghdad. Kemudian setelah itu pindah ke Mesir. Nah, ketika Imam Syafi'i di Baghdad, pendapatnya disebut qaul qadim, qaul lama, qaul qadim. Ketika di Mesir, pendapatnya Imam Syafi'i disebut qaul jadid. Qaul jadid baru sampai akhir hayatnya. Nah, kemudian pendapat di sini yang mengatakan awal waktu maghrib adalah ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Akhirnya adalah terbenamnya mega merah. Itu pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadim. Kasih catatan. Qaul qadim. Qaul qadim. Berarti di mana Imam Syafi'i? Di Baghdad. Jadi awal waktu maghrib terbenamnya matahari sampai terbenamnya mega merah, itu qaul qadim. Sedangkan qaul jadidnya Imam Syafi'i berpendapat lebih pendek lagi ini. Jadi sekiranya orang berwudu, adan, kemudian dia berwudu, udah masuk waktu maghrib ya, kemudian dia berwudu. Setelah berwudu dia menutup aurat, ganti pakaian. Setelah dia ganti pakaian, kemudian sholat qabliyah maghrib. Kemudian sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Kemudian setelah sholat maghrib 3 rakaat dia sholat ba'diyah maghrib. Selesai itu, selesai maghrib. Pendek, lebih pendek. Terus isanya kapan? Tetap isanya mah itu tadi awal waktu isya, terbenamnya mega merah. Coba berapa menit itu? Jadi lebih pendek. Wudu berapa menit? Ganti pakaian, anggap ya, wudu misalnya 3 menit. Ganti pakaian, wah agak lama lah. Parawan apalagi ya.
Ya, ganti pakaian sampai 5 menit, berarti 8 menit. Berangkat ke masjid, kemudian sholat qobliyah, anggap 5 menit. Berapa? Udah berapa? 8 tambah 5? Coba diingetin. Pertama 3 menit wudu, ganti pakaian 5 menit, berapa? 8. Setelah itu berangkat ke masjid plus sholat qobliyahnya 5 menit, 13. Kemudian sholat maghribnya 5 menit, 18. Sholat ba'diyahnya 2 menit, 20 menit. Jadi 20 menit waktu maghribnya. Pendek. Jadi begitu 20 menit setelah terbenamnya matahari atau setelah masuk waktu maghrib, 20 menit kemudian selesai waktu maghrib. Tidak boleh ada sholat setelah itu. Apa langsung sholat isya? Masuk waktu? Belum. Tetap masuk sholat isya itu, awal masuk sholat isya itu adalah terbenamnya merah. Pokoknya 20 menit itu, anggap ya 20 menit. 20 menit itu adalah sholat maghrib. Paham? Itu pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadid. Jadi yang tadi yang urutan wudu, apalagi ganti pakaian, kemudian sholat qobliyah, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat ba'diyahnya berapa menit? Tadi kita anggap kira-kira 20 menit. Berarti sholat maghrib itu cuma 20 menit doang waktunya. Itu pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya. Di mana? Di Mesir. Adapun qaul qadimnya, ini yang ada di kitab. Yang ada di kitab itu berarti qaul qadimnya di mana? Di Baghdad. Yang mana awal waktu maghrib itu adalah begitu terbenam matahari terus sampai terbenamnya merah. Jadi lebih panjangan yang ini. Makanya antara qaul qadim dengan qaul jadid dalam hal ini mengambil pendapat yang qaul qadim. Kadang ada qadim jadid, diambil yang jadid, qadim yang ditinggalkan. Ketika qadim dengan jadid yang nggak dipakai, qadim yang dipakai, begitu. Ya, jadi kalau bahasa undang-undang mah gitu ya, revisi gitu. Ada undang-undang sekarang, kemudian beberapa tahun kemudian ada peninjauan kembali, disebut dengan revisi. Tapi diperbolehkan untuk memilih mana yang lebih kuat gitu, antara qadim apa jadid. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim di mana? Di Baghdad. Qaul jadid di mana? Karena Imam Syafi'i ada 2 domisili. Ya sama kayak kamu misalnya. Lahir Sitio di Kadulimus. Entar pindah domisili, ngikut istrinya. Di mana? Ngikut istrinya misalnya di Bandung. Ngikut istrinya di Bandung. Tio Kadulimus, Tio Kadulimus gemuk, Tio di Bandung kurus. Bicara kanan baik ke pemajikan. Sampai kurus. Itu maksudnya ya. Seperti itu Imam Syafi'i. Jadi Baghdad, kemudian hijrah ke Mesir. Masing-masing ada qaul, ada pendapat. Berikutnya lagi. Fajar ada 2. Catatan kedua, fajar itu ada 2. Ada fajar kadhib. Fajar kadhib. Yang kedua fajar shadiq. Yang pertama fajar kadhib, yang kedua fajar shadiq. Duluan mana? Duluan fajar kadhib. Jadi fajar kadhib dulu, kemudian fajar shadiq. Fajar shadiq. Apa bedanya? Kalau fajar kadhib cahayanya itu ke atas. Nah, ke atas, garis gitu. Ke atas ada cahaya ke atas. Itu fajar kadhib. Berarti belum masuk waktu subuh. Nah, kalau fajar shadiq itu horizontal sifatnya. Ke sini. Horizontal. Terbitnya di mana? Ada fajar di mana? Di barat apa di timur? Di timur ya, timur sudah ya. Berarti sini nih, matahari ke sini. Bukan matahari, pas sinar. Berarti utara selatan. Tapi cahayanya menyebar. Tapi kalau kadhib itu begini, vertikal ke atas. Itu pun satu doang, melengkung doang. Set, udah gitu hilang. Enggak lama ada sinar.
utara selatan begini ya, horizontal. Nah, tapi cahayanya lebih menyebar. Itu namanya fajar shadiq. Duluan mana? Setelah kadib fajar shadiq. Kalau hilal itu awal bulan, menentukan awal bulan. Awal bulan Ramadan kan melihat hilal. Nah, dicari hilal itu udah ada apa hilal itu apa? Bulan kecil. Itu di mana adanya? Di barat apa di timur? Kalau hilal di barat, makanya sidang isbat itu kapan? Sore apa pagi? Maghrib sore. Nanti akhir Ramadan nanti ada sidang lagi, sidang isbat. Nah, di sore hari, pada maghrib itu ada sidang. Jadi penentuan hilal atau melihat hilal itu adanya di barat. Yang namanya sore kan di barat kan. Tapi kalau fajar itu ada di timur. Cobalah kali-kali buktikan ini. Pagi-pagi udah nongkrong. Lihat mana yang namanya fajar. Sorry. Mana yang namanya fajar kan? Kalau hilal susah kita. Kecuali di tanah yang lapang, padang pasir, itu pun dengan bantuan alat. Dengan bantuan alat. Untuk hilal. Jadi hilal itu ya dicari ada enggak untuk awal bulan ataupun akhir bulan. Makanya kalau ada namanya hilal, nama orang namanya hilal, dia dicari terus, terutama di awal Ramadan dan di akhir Ramadan. Jangan hilang. Lanjut, al-ashfaqu, catatan untuk mega syafaq. Asfaq itu jamak dari syafaqun. Al-ashfaqu adapun mega itu salah satu ada 3. Al-ashfaqu adapun mega itu salah satu ada 3. Yang pertama ahmaru, mega merah. Mega merah. Ini setelah terbenamnya matahari. Mega merah. Yang kedua wa asfaru, mega kuning. Wa abyadu dan mega putih. 3. Mega merah, kuning, putih. Mega merah, kuning, putih. Kemudian al-ahmaru, adapun mega merah itu maghribun, waktu maghrib. Mega merah, maghribun, waktu maghrib. Wal asfaru, dan adapun mega kuning, wal abyadu dan mega putih itu isya'un, waktu isya. Titik. Wa yundabu dan disunahkan. Ya, catatan mega ada 3, mega merah, kuning dan putih. Maghrib mega merah, kemudian kuning dan putih adalah di waktu isya. Wa yundabu dan disunahkan ta'khiru salatil isya'i, dan disunahkan apa ta'khiru salatil isya'i, mengakhirkan salat isya ila an yagiba, sampai terbenam atau sampai hilang apa asyafaqul asfaru, mega kuning, wal abyadu dan mega putih. Disunahkan mengakhirkan salat isya. Mengakhirkan salat isya sampai kapan batasannya? Sampai hilangnya mega kuning dan mega putih. Anak-anakku sekalian, dalam masalah waktu itu ada beberapa pembahasan, tapi nanti secara khusus kita bahas itu. Ada yang disebut dengan waktu fadilah. Waktu fadilah itu di awal waktu. Di awal waktu adzan berkumandang, dia wudhu, dia ganti pakaian, kemudian dia sholat qabliyah, kemudian dia sholat fardunya, kemudian dia sholat ba'diyah. Itu fadilah di awal waktu fadilah, bukan nur fadilah. Fadilah nama ridho. Jadi waktu fadilah, waktu yang paling utama di situ. Kemudian ada nanti waktu jawaz. Waktu jawaz dari waktu fadilah itu sampai akhir waktu sholat yang sekiranya cukup dia melaksanakan sholat itu. Misalnya sholat zuhur berapa menit?
Misalnya 5 menit sholat zuhur, asar jam 3. Berarti jam berapa? Asar jam berapa tadi? Jam 3. Nah, berarti jam 3 kurang 5. Jam 3 kurang 5 atau mundur sedikit, jam 3 kurang 10 lah. Jam 3 kurang 10 dia sholat duhur. Waktunya di berapa rakaat? Berapa waktu? Berapa menit? 5. Berarti 5 menit. Berarti selesai jam 3 kurang 5. Sampai situ. Atau misalnya jam 3 kurang berapa? Kurang 6. Jam 3 kurang 6 dia sholat duhur. Boleh gitu. Secara fikih itu boleh, cuman ya jangan mentang-mentang udah belajar fikih justru malah di akhir-akhir kan sholatnya, itu nggak baik juga. Nah, jadi jam 3 kurang 6 dia sholat, selesai berarti jam 3 kurang 1. Udah masuk waktu asar? Belum. Nah, itu waktu jawaz, waktu boleh sampai situ. Ada lagi waktu haram. Waktu haram itu 2 rakaatnya sebelum asar, 2 rakaatnya udah masuk waktu asar, haram. Tapi dia tetap dianggap sah sholatnya, cuman dihukumi haram. Ngerti ya? Sholat Allahu Akbar masih waktu zuhur, udah di penghujung, baru 2 rakaat Allahu Akbar asar. 2 rakaat dilaksanakan sebelum asar, berarti kan ada sisa lagi kan, sholat zuhur kan 4 rakaat. Nah, 2 rakaatnya dilaksanakan sudah masuk waktu asar. Ini hukumnya waktu yang haram, meskipun sholatnya tetap sah. Itu ada waktu darurat. Waktu darurat ya, waktu seperti wanita haid, wanita nifas, bersih dari haid, bersih dari nifas, pas di penghujung waktu darurat. Ya, ada waktu haram, ada waktu udzur. Kalau waktu udzur itu menjamak sholat dohor dengan asar. Dohor dilaksanakan di waktu asar, itu namanya waktu